Nah, ini materi kita untuk hari ini. Jadi, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ketika kita bicara tentang aksiologi, itu biasanya kita membaginya jadi dua. Kita bicara tentang estetika dan kita bicara tentang etika. Jadi, sedikit mengulas dari apa yang dulu pernah kita diskusikan. Aksiologi itu secara garis besar membicarakan tentang nilai. Jadi, kalau kemarin kita bicara ontologi itu adalah tentang, hakikat atau esensi benda, yang kita coba lihat itu adalah bendanya atau objeknya. Kemudian nanti ketika kita ngomongin epistemologi, yang kita lihat itu adalah pengetahuan kita tentang benda tadi. Nah, ini kalau di dalam aksiologi yang kita lihat nilai dari benda itu buat kita itu. Jadi, nilainya, apa sih pentingnya benda itu buat kita, manfaatnya segala macam gitu ya. Mengapa suatu benda itu lebih bernilai daripada benda yang lain dan semacam itu gitu. Nah, ketika ngomongin tentang nilai ini biasanya kita, bersinggungan dengan dua dua macam nilai. Jadi yang pertama itu nilai baik buruk, apa yang baik, apa yang buruk, itu biasanya nanti sangat terkait dengan tindakan manusia gitu ya, dengan tindakan atau perilaku atau perbuatan kita sebagai manusia. Nah, nilai baik buruk itu yang kemudian kita pelajari di dalam etika. Sementara nilai yang lain itu adalah tentang nilai keindahan. Apa yang indah, apa yang bagus gitu ya. Eee, dan apa sih yang kita maksud dengan jelek, dengan ketidakindahan gitu sebagai lawannya misalnya. Nah, itu nilai-nilai tentang keindahan ini yang kita pelajari di dalam estetika. Hari ini kita akan lihat terlebih dahulu, apa, nilai di dalam estetika itu, terutama dalam konteks desain. Nah, ini yang tadi saya, eee, apa, sampaikan. Kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kurang lebih, estetika itu didefinisikan sebagai cabang filsafat yang menelaah dan membahas tentang seni dan keindahan, serta tanggapan manusia terhadapnya. Jadi, di sini ada beberapa kata kunci. Kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada, ya ada kata kunci tentang seni, keindahan gitu ya. Jadi, kita biasa melihat keindahan itu ada pada karya-karya seni gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kajian estetika secara umum, itu tidak tidak melulu bicara tentang keindahan yang ada pada seni. Jadi keindahan pada umumnya juga bisa menjadi objek kajian estetika gitu ya, baik seni maupun keindahan, alam gitu. Dan apa, eee, ya itu yang nantinya akan membedakan antara estetika dengan kajian filsafat seni. Jadi kalau estetika membahas keindahan secara umum, baik di karya seni maupun bukan, terus nanti akan ada lagi yang namanya filsafat seni, itu yang akan bicara tentang, karya seni secara khusus gitu, dan keindahan-keindahan yang ada di dalam karya seni. Nanti teman-teman akan menjumpai mata kuliah filsafat seni itu biasanya di semester 3 gitu ya, akan, membahas ini dengan lebih detail. Nah, jadi fokusnya adalah pada nilai keindahan. Tapi itu pun kalau mau kita lihat lagi akarnya, ternyata, apa, ide dasar estetika itu nggak melulu juga bicara tentang keindahan gitu. Karena akar kata atau asal kata dari estetika itu sebenarnya diambil dari bahasa Yunani aesthetikos yang artinya itu sensori atau sensasi indrawi. Jadi ini pengertian atau pemahaman yang paling dasar dari estetika gitu ya. Nah, oleh karena itu, yang pertama yang bisa kita ambil poinnya adalah keindahan yang dibicarakan di dalam estetika itu adalah keindahan yang bisa kita nikmati, keindahan yang bisa kita cerap, kita tangkap itu dengan indera kita. Jadi bisa kita, eee, dapatkan secara sensori gitu ya.
berdasarkan alat indera kita gitu. Jadi bukan keindahan-keindahan yang sifatnya nggak bisa dirasakan gitu, bukan keindahan yang abstrak sama sekali gitu ya, tapi ini adalah keindahan yang dekat dengan panca indera kita, baik keindahan karena indera penglihatan, pendengaran, pengecap, peraba atau yang lain gitu. Yang penting selalu sumbernya adalah panca indera kita. Itu pertama. Yang kedua, bahkan nanti akan kita lihat juga bahwa ternyata eh, estetika itu juga tidak harus selalu bicara tentang keindahan. Jadi estetika itu terkadang juga bicara tentang sensasi indrawi kita akan hal-hal yang tidak indah, yang tidak bagus, yang kadang juga tidak kita sukai gitu. Sampai misalnya kalau kita nonton film gitu ya. Biasanya kalau kita nonton film ada sebagian orang yang suka film horor misalnya. Dan banyak film horor itu justru yang coba dijual itu bukan keindahan dalam artian gambar atau suara yang bisa kita nikmati, bisa kita sukai gitu ya. Malah justru sebaliknya gitu. Memperlihatkan gambar-gambar atau suara-suara atau cerita yang biasanya tuh justru malah bikin orang itu merasa nggak suka, nggak nyaman, tapi tetap ingin lihat gitu ya. Itu contohnya. Jadi eh, pada dasarnya ternyata estetika itu tidak selalu berbicara tentang keindahan. Walaupun begitu, mau ngomongin tentang keindahan atau bukan, tapi satu hal yang pasti selalu jadi kajian dasar di dalam estetika itu adalah masalah sensasi indrawi atau masalah-masalah yang sensorial sifatnya. Jadi itu yang bisa kita lihat gitu ya dari akar katanya, dari estetika gitu, akar kata estetika. Nah, oleh karena itu fokus terhadap hal yang sensorial atau sensasi-sensasi yang sifatnya indrawi ini yang nggak boleh kita lupakan tentang estetika. Begitupunlah ketika kita ngomongin tentang pengalaman estetis gitu ya. Pengalaman estetis tuh ya kalau nanti udah bicara tentang seni biasanya dikaitkan dengan pengalaman keindahan gitu. Tapi kalau mau dilihat lagi-lagi pengalaman estetis itu ya semua pengalaman yang kita dapatkan dengan panca indera kita gitu ya. Baik pengalaman itu indah atau tidak, kita sukai atau tidak, sepanjang pengalaman itu kita dapatkan dengan tubuh kita, dengan panca indera, maka dia bisa kita kategorikan sebagai pengalaman estetis. Dan di sini poinnya lagi adalah pengalaman estetis itu dia mendahului penalaran. Jadi sebelum kita berpikir, biasanya kita merasakan terlebih dahulu. Itu yang kita lihat misalnya dalam ilustrasi ini ya. Kalau misalnya ya ibu kita lagi masak di dapur, lagi masak besar gitu. Semua kompornya nyala, ada panci, ada wajan di atas kompor, kemudian kita ikut masuk ke dapur, lalu nggak sengaja nyenggol panci, itu biasanya respon pertama kita, itu pasti akan menarik tangan kita dulu gitu. Akan menarik bagian tubuh kita yang kesenggol sama panci. Jadi biasanya kita kaget, kita langsung narik tangan kita. Kita nggak akan berpikir dulu apa yang terjadi gitu ya. Tapi tubuh kita tuh bereaksi terlebih dahulu. Tubuh kita kaget terlebih dahulu, tangan kita tarik terlebih dahulu, sebelum pikiran kita, nalar kita itu mulai eh, mulai mencerna dan memahami sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Nah, biasanya baru beberapa detik kemudian baru kita sadar, nalar kita baru bisa bilang, oh ternyata tangan nyenggol panci panas misalnya gitu. Jadi dari contoh itu kita bisa ngelihat bagaimana ternyata pengalaman estetis itu muncul terlebih dahulu gitu ya, sebelum penalaran itu bekerja. Makanya di dalam kajian-kajian filsafat biasanya kalau ngomongin tentang pengalaman estetis atau respon estetis itu biasanya kita ngomongin tentang apa yang kita alami, apa yang kita rasakan dengan tubuh kita sebelum nalar kita itu bisa mencerna itu gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang masalahnya gini. Kalau
teman-teman ingat topik kita minggu lalu, ketika kita berusaha untuk memahami ontologi desain, kita kan ini ya, sempat membahas kalau ternyata ide dasar di dalam desain itu adalah, desain itu selalu dimulai dari masalah, kemudian ada proses mencipta, dan ada solusi di belakang gitu. Jadi, apa yang kita ciptakan dalam desain kita, apa yang kita buat, itu adalah sesuatu yang dilatar belakangi oleh masalah tertentu. Dan masalah ini biasanya sifatnya teknis. Teknis dalam artian masalah yang memang bisa kita tangani gitu ya, memang bisa kita apa, kita atasi gitu, eee, dengan teknik-teknik tertentu atau dengan alat-alat tertentu gitu. Jadi bukan masalah yang abstrak, bukan kayak masalah makna hidup atau pencarian jati diri gitu ya, bukan masalah-masalah abstrak yang besar seperti itu, tapi masalah yang sifatnya lebih teknis, lebih operasional, lebih menyehari gitu. Nah, kita selalu mulai dari masalah semacam itu, kemudian kita melakukan kegiatan menciptakan, dan nantinya produk yang kita hasilkan itu harus bisa menjadi solusi bagi masalah yang udah kita, definisikan di depan gitu ya. Jadi karya yang kita bikin itu harus harus bisa digunakan untuk mengatasi masalah tadi gitu. Dalam hal itulah kemudian di dalam desain, fungsi itu menjadi yang utama. Jadi apapun yang kita desain, apapun yang kita ciptakan, apapun yang kita bikin, itu harus bisa memenuhi fungsi tertentu. Itu ide dasar dari desain. Jadi desain itu harus dapat memenuhi fungsi tertentu, harus ada manfaatnya. Dan di dalam desain ini apa eee, pada ide dasar inilah kemudian kita bisa melihat, oh desain itu jadinya sangat berbeda dari seni rupa atau seni murni, fine arts gitu ya. Desain itu harus selalu mengutamakan fungsi, sementara seni itu sebaliknya. Di dalam seni itu seolah-olah fungsi itu yang nomor duanya gitu ya. Yang utama itu adalah seni harus bisa menghadirkan pengalaman estetis. Jadi seni harus harus bisa menghadirkan pengalaman estetis, entah pengalaman tentang keindahan, pengalaman tentang kengerian kalau kita bicara tentang seni horor gitu ya, pengalaman tentang kesedihan atau yang lain gitu. Eee, Dia harus bisa memberikan pengalaman itu terlebih dahulu. Apakah seni itu punya fungsi atau enggak itu perkara belakangan. Seperti yang kemarin juga udah saya contohkan, kalau kita beli lukisan gitu ya, beli karya lukis, biasanya setelah dibeli sampai rumah cuma dipajang gitu, nggak dipakai buat apa-apa lagi. Tapi dengan dipajang itu kemudian kita bisa menikmatinya, kita bisa, mendapatkan pengalaman estetis tertentu gitu ya. Nah itu kurang lebih seni seperti itu. Nah, jadi karena seni itu fokusnya itu adalah menghadirkan pengalaman estetis, otomatis kaitannya dengan estetika itu sangat sangat jelas gitu ya. Jadi, kenapa seni harus bisa menghadirkan keindahan? Kenapa barang-barang seni itu kebanyakan adalah barang-barang yang bagus, barang-barang yang enak dilihat, enak didengar, enak diraba misalnya. Kenapa harus harus mengejar itu gitu? Nah, ya jelas karena seni itu ada untuk menghadirkan pengalaman estetis gitu ya. Tapi ketika kita bicara desain, itu kemudian muncul masalah gitu. Kalau ternyata desain itu lebih mengutamakan fungsi daripada keindahan, daripada bentuk-bentuk yang bagus, daripada warna-warna yang menarik gitu ya. Kalau ternyata desain itu lebih mengutamakan fungsi, keindahan itu nomor 2, lantas kira-kira apa pentingnya estetika di dalam desain itu? Kira-kira masih penting nggak sih kita ngomongin tentang estetika, ngomongin tentang desain itu harus bagus, desain itu harus indah gitu ya. Kalau ternyata, ujung-ujungnya tuh yang paling pokok di dalam desain ternyata adalah fungsinya, bukan, bentuknya, gitu. Ini yang jadi problem gitu ya, di dalam topik ini, yang jadi masalah.
masalah, pembahasan kita yang paling utama itu. Nah, ya, kalau kita mau bicara, jawaban singkatnya tentu saja estetika itu tetap penting di dalam desain, gitu ya. Itulah kenapa teman-teman juga belajar di kafe pasti juga banyak belajar tentang bagaimana membuat bentuk-bentuk yang indah gitu, bagaimana membuat komposisi yang baik, bagaimana memilih warna yang enak dilihat gitu ya. Dari semua yang kita pelajari, yang teman-teman pelajari di DKV, itu ya kita bisa berefleksi bahwa jawaban singkatnya itu apa, ya estetika tetap penting buat desain gitu ya. Tapi seperti yang bisa dilihat di slide ini, pertanyaan lanjutannya adalah, kalau tetap penting, apa pentingnya gitu? Apa pentingnya buat desain? Nah, untuk menggambarkan problem tadi, apa pentingnya estetika di dalam desain? eh, ini saya mengutip satu kalimat gitu ya, satu ilustrasi dari bukunya Ulrich. Beliau ini adalah profesor desain. Kurang lebih beliau bilang, memberikan ilustrasi begini. Kalau kita punya dua buah palu atau martel gitu ya, kita punya dua buah palu atau seperti gambar ini deh. Ada tujuh buah palu yang kita punya gitu. Semuanya punya bentuk yang berbeda gitu ya. Semuanya punya bentuk yang berbeda, punya ukuran yang berbeda. Kalau kita angkat juga pasti punya berat yang berbeda gitu. Tapi dari ketujuh bentuk palu ini, semuanya sebenarnya sama-sama bisa dipakai buat buat ngetok eh, paku gitu. Jadi kalau kita mau masang meja atau kursi misalnya gitu ya, yang kakinya copot misalnya, mau kita paku, mau pakai palu yang manapun juga dari tujuh macam ini semuanya bisa gitu. Jadi bentuknya bisa macam-macam, beratnya bisa beda-beda, ukurannya juga bisa beda-beda, tapi semuanya tetap bisa melakukan satu fungsi yang sama, yakni memukul paku itu ya, untuk menancapkannya ke dalam kayu. Dan ketujuh macam palu ini semuanya bisa melakukan pekerjaan itu dengan baik gitu. Ya, kita asumsikan ketujuh-tujuhnya itu masih bagus kondisinya, bisa kita pakai buat maku itu dengan baik gitu. Tapi kalau kita lihat, ternyata apa, ketika mau make itu kita ada kecenderungan untuk milih palu tertentu dibandingkan palu yang lain gitu. Jadi walaupun semuanya bisa berfungsi dengan baik, kita, ketika akan menggunakannya, kita punya kecenderungan untuk lebih menyukai pakai satu jenis palu daripada memakai jenis palu yang lain. Atau misalnya kalau kita mau ambil ini ya, ilustrasi yang serupa gitu ya, kalau misalnya kita jalan-jalan ke toko bangunan, kita butuh beli palu yang baru, lalu kita lihat ada satu model palu. Kali ini modelnya sama, materialnya sama, beratnya sama, ukurannya sama, cuman dia punya warna yang berbeda. Yang satu, warnanya hitam, yang satu misalnya warnanya kuning gitu. Eee, dua dua warna ini yang dijual sama toko bangunan tadi gitu ya. Nah, meskipun fungsinya sama, spesifikasinya sama, tapi bisa jadi juga kita akan lebih cenderung untuk membeli palu yang kuning atau palu yang hitam gitu ya, daripada yang lainnya gitu. Jadi, walaupun fungsinya sama, tetap kita akan punya preferensi tertentu. Nah, ini menggambarkan bahwa ternyata pada kenyataannya, eee, kita sendiri ketika berinteraksi dengan desain barang-barang di sekitar kita, desain alat-alat di sekitar kita, ternyata walaupun tetap mengutamakan fungsi, tapi pilihan kita atau preferensi kita akan sangat dipengaruhi oleh hal lain di luar fungsi itu, gitu. Dalam hal palu tadi misalnya, preferensi kita dipengaruhi oleh warnanya.
Padahal warna itu tidak akan berpengaruh sama sekali terhadap kinerja palu kita gitu ya. Mau dia warnanya hitam, mau dia warnanya kuning, itu tetap bisa dipakai buat, mukul paku itu dengan baik gitu. Kalaupun yang kuning kemudian dicat jadi merah, ya fungsinya nggak akan berubah. Jadi, efektivitasnya untuk mukul paku itu nggak akan berubah gitu. Nah, tapi tetap saja walaupun sesuatu atau warna itu tidak berpengaruh apapun terhadap fungsi palu, tapi dia ternyata tetap bisa mempengaruhi preferensi kita untuk memilih palu tertentu gitu ya. Nah, di sini kelihatan dari ilustrasi ini kelihatan bahwa ternyata, eee, ya tetap ada hal-hal di luar fungsi yang mempengaruhi preferensi atau pilihan kita. Dari situ kita bisa lihat bahwa ya estetika itu masih tetap penting. Lalu dari sini nanti, Profesor Ulrich kemudian, memberikan beberapa alasan, lantas apa sih pentingnya gitu ya, bahwa ternyata ternyata memang tetap penting, estetika itu tetap diperhitungkan oleh manusia yang menggunakan satu karya desain gitu ya. Tapi kira-kira apa saja itu yang arti penting dari estetika itu. Nah, itu akan kita bahas kemudian. Kita akan coba lihat satu persatu alasannya. Jadi, saya ulang sekali lagi, tadi kita udah ngelihat pokok soalnya adalah kalau kita bicara tentang desain, itu ternyata yang paling utama itu adalah fungsi. Fungsi itu lebih didahulukan daripada bentuk atau, bahasa Inggrisnya form follow function gitu ya. Bentuk itu mengikuti fungsinya. Jadi fungsi itu lebih utama. Fungsi itu jauh lebih diutamakan. Nah, yang jadi masalah kalau misalnya ternyata di dalam desain itu yang paling utama adalah fungsinya, bukan bentuknya, lantas apa sih pentingnya estetika gitu ya? Ya, kita lihat bahwa ternyata dalam kenyataannya estetika tetap penting. Karena, ketika kita berhubungan dengan karya desain apapun, ternyata yang jadi pertimbangan kita, yang mempengaruhi preferensi kita atau pilihan kita itu nggak melulu itu fungsi dari desain tersebut. Tapi hal-hal lain yang nggak ada hubungannya sama fungsi itu kadang juga mempengaruhi preferensi kita gitu ya. Dari itu kita lihat bahwa ternyata bentuk itu tetap penting. Nah, lantas apa pentingnya gitu? Ada tiga alasan kenapa desain itu tetap penting. Sorry, kenapa estetika itu tetap penting di dalam desain. Jadi alasan pertama itu adalah, eee, alasan yang terkait dengan mutu estetis atau, aesthetic quality gitu ya, kualitas estetis atau mutu mutu estetis. Nah, kurang lebih, di sini yang kita maksud dengan mutu estetis itu adalah pengalaman yang memuaskan dalam menggunakan benda gitu ya. Jadi kayak misalnya ilustrasi palu tadi, kalau misalnya kita ingin mukul meja atau ingin, mukul kursi gitu ya, kita punya 2 palu, hitam sama kuning. Mungkin karena kita lebih suka warna hitam, kita merasa lebih mantap mukulnya itu kalau pakai palu yang warnanya hitam gitu, itu contohnya. Eee, jadi bukan hanya apa, bukan hanya kita ingin menggunakan palu itu kemudian selesai gitu, tapi kita ingin merasa ketika make itu kita juga puas makainya gitu. Itu kurang lebih mutu estetis. Jadi, estetika itu bisa bisa meningkatkan nilai karya desain karena dia bisa memberikan kepuasan kepada penggunanya. Jadi bisa menambah mutu estetis dari karya desain tadi. Itu dengan estetika. Itu pula kemudian misalnya kalau kita ngomongin desain komunikasi visual atau DKV, misalnya kenapa sih poster itu harus kita desain dengan sangat teliti, dengan sungguh-sungguh misalnya gitu ya. Atau kenapa kita perlu mendesain cover buku, dengan sungguh-sungguh gitu. Itu meskipun misalnya kalau kita mau bikin poster buat ngiklanin mie ayam misalnya gitu ya, ya sebenarnya
Kalau sekedar mau mengiklankan, sekedar mau menyampaikan informasi itu cukup dengan gambar mie ayam, kemudian, ditulis harganya, ditulis nama produknya mie ayam, kemudian di bawahnya harganya Rp10.000 misalnya. Itu sebenarnya informasi itu udah sampai gitu ke pelanggan gitu ya, oh ternyata mie ayam ini harganya Rp10.000, selesai itu. Tapi ternyata, sebagai seorang desainer itu menyampaikan informasi begitu doang, itu juga nggak cukup gitu. Kita ingin ingin supaya orang yang ngelihat poster kita bukan hanya menangkap informasinya, tapi juga, dia juga bisa bisa mengalami semacam kesenangan tertentu gitu ya, ketika melihat poster kita itu. Atau mengalami kesenangan tertentu ketika melihat sampul buku yang kita desain gitu. Itu ya contoh lainnya juga seringlah kita ngelihat-lihat buku gitu ya. Kadang ada beberapa buku yang ketika kita jalan-jalan ke toko itu, ya kita suka aja lihat lihat cover-nya gitu. Meskipun mungkin, isi bukunya itu nggak cocok atau nggak kita butuhkan gitu ya. Itu contohnya. Jadi yang pertama ternyata estetika itu, eee, tetap punya arti penting di dalam desain karena estetika itu bisa memberikan mutu estetis atau kualitas estetis pada desain kita. Sehingga orang yang menggunakan desain kita atau khalayak yang berinteraksi dengan desain kita, mereka bukan sekedar mendapatkan manfaatnya, bukan sekedar, menerima pesannya, tapi juga mereka merasakan kepuasan tertentu, gitu, ketika menggunakan atau berinteraksi. Itu pertama. Yang kedua, kenapa estetika itu tetap penting? Ini karena ada yang namanya respons estetis. Jadi respons estetis itu, kurang lebih respons kita atau tanggapan kita yang paling pertama ketika kita berinteraksi atau ketika kita menyentuh atau ketika kita melihat benda tertentu gitu ya. Itu tanggapan pertama kita, respon pertama kita. Dan respon pertama kita ini biasanya, berupa respon estetis, yakni respon yang dirasakan langsung oleh panca indera kita atau oleh tubuh kita. Seperti yang sudah saya berikan ilustrasinya sebelumnya, gitu ya. Ketika kita, tangan kita kesengat panci panas, itu respon pertama kita itu adalah merasakan panas, kaget, kemudian narik tangan. Nah, itu respon estetis. Jadi, rasa panas yang tiba-tiba itu yang kita alami terlebih dahulu, sebelum respon-respon yang lain, gitu. Bahkan sebelum nalar kita, sadar dan nalar kita bisa mencerna apa yang terjadi, respon estetis itu yang ada duluan. Nah, ini yang paling pertama. Begitu juga ketika kita ingin 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 membuat suatu karya desain, ini juga perlu kemudian kita pertimbangkan gitu, bahwa ternyata respon pertama orang itu pasti adalah hal-hal yang yang terkait dengan, pengalaman estetis dia gitu, hal-hal yang sifatnya estetis. Jadi yang kalau kita ngelihat poster, biasanya yang pertama kali akan ketangkap sama kita itu misalnya ilustrasinya, atau warnanya, atau gambarnya gitu ya. Baru informasinya itu kita tangkap belakangan. Jadi sama seperti contoh panci, warna, gambar itu kita terima duluan, baru kemudian kita mikir, baru kemudian nalar kita jalan dan menangkap poster ini nih menyampaikan apa sih, ini poster tentang apa sih gitu. Jadi, itu kurang lebih. Dan itu upaya kita untuk menangkap respon pertama orang, itu hanya bisa kita raih kalau kita memasukkan estetika di dalam desain kita. Jadi, dengan estetika yang efektif, dengan estetika yang tepat, maka respon pertama orang itu akan bisa kita dapatkan dengan mudah gitu ya, terhadap desain-desain kita itu. Itu alasan kedua, respon estetis. Terus alasan yang ketiga, itu bahwa seringkali kita mengaitkan manusia ini mengaitkan secara alamiah mengaitkan antara apa-apa yang indah dengan sesuatu yang berkualitas, sesuatu yang punya mutu, sesuatu yang punya kualitas gitu ya.
Jadi misalnya kalau kita pergi ke toko buah, kita ingin beli jeruk misalnya atau kita ingin beli, apa, apel gitu misalnya ya, kita pasti akan cenderung mencari jeruk yang bulat, kemudian juga warnanya sudah menguning dan kuningnya itu merata gitu. Kuningnya merata dan terlihat cerah gitu ya. Biasanya itu kecenderungan kita. Kita kan coba mencari jeruk yang bulatnya bagus, warna kuningnya itu merata, cerah, dan nggak ada cacat. Misalnya nggak ada, kalau kita punya 2 jeruk, yang satu kuning sepenuhnya, yang satu itu kuning tapi ternyata ada buletan hitam kecil di bagian kanannya gitu ya. Kita pasti akan memilih jeruk yang kuning seutuhnya gitu, yang nggak ada hitam-hitamnya gitu. Karena kita biasanya mengaitkan jeruk yang kuning, yang mulus itu dengan rasa yang manis, rasa yang enak. Sementara kalau ada item-itemnya itu bisa jadi jeruk ini udah mulai busuk gitu ya, rasanya udah mulai nggak enak gitu. Atau kalau kita misalnya lihat jeruk yang, dia udah mulai menguning tapi masih ada warna-warna ijonya juga gitu ya. Di sana sini masih ada ijonya. Kita biasanya mengaitkan jeruk yang ada ijo-ijonya itu sebagai jeruk yang asam gitu, yang kecut gitu ya. Jadi kita akan cenderung memilih jeruk yang kuning karena kita mengaitkan warna kuning itu tadi dengan kualitas rasanya yang lebih enak, lebih manis, dan mungkin juga lebih nikmat dimakan gitu. Itu contohnya. Jadi kita sering mengaitkan keindahan dengan kualitas. Oleh karena itu juga ketika kita membuat suatu karya desain, kita bikin poster atau kita mendesain cover buku atau kita mendesain komik atau kita mendesain apapun gitu ya. Itu, dengan membuat desain yang indah, orang akan cenderung berpikir bahwa apa yang kita bikin ini punya kualitas gitu. Jadi kalau kita bikin cover buku, cover-nya itu enak dilihat gitu ya, cover-nya itu menarik, orang juga akan tergoda untuk berpikir bahwa itu buku yang bagus gitu. Tapi kalau misalnya, cover-nya itu nggak enak dilihat gitu ya, kemudian juga terlihat norak misalnya gitu, atau terlihat, apa, ya kampungan misalnya gitu ya, ya itu orang akan merasa bahwa buku itu bukan buku yang bagus gitu. Jadi, kita perlu untuk membuat desain yang indah itu karena, ya kita ingin menyiratkan atau kita ingin 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 menyampaikan pesan kepada khalayak kita bahwa apa yang kita bikin ini punya kualitas gitu. Itu alasan yang ketiga. Jadi kurang lebih kalau kita mau lihat ada tiga tiga alasan utama itu gitu ya, yang membuat kenapa estetika atau keindahan itu tetap penting bagi desain. Jadi saya ulangi sekali lagi, mengapa desain itu perlu ada estetikanya. Yang pertama itu, dengan adanya estetika atau keindahan, maka mutu estetis dari desain tadi itu jadi meningkat. Desain tadi bukan hanya berfungsi, bukan hanya bermanfaat, tapi juga bisa memberikan rasa puas ketika digunakan, itu satu. Yang kedua, bahwa ternyata respon pertama kita terhadap sesuatu itu sifatnya estetis. Oleh karena itu, desain yang memiliki, estetika yang baik, dia juga bisa menarik respon orang gitu ya, menarik secara langsung respon orang gitu. Dan kalau orang itu udah tertarik, maka ya dia pun akan lebih mudah untuk menerima pesan yang kita sampaikan melalui desain kita itu. Dan alasan yang ketiga adalah bahwa keindahan itu biasanya mengisyaratkan kualitas. Makanya kalau, apa, ya kita melihat desain yang indah, kita akan merasa bahwa bendanya itu sesuatu yang punya kualitas gitu ya. Itu tiga tiga hal kenapa kemudian estetika masih tetap penting di dalam desain. Nah, poin terakhir yang perlu kita perhatikan di dalam masalah estetika itu adalah, adanya perdebatan antara yang universal dan yang partikular gitu. Bahwa estetika itu
yang namanya estetika atau keindahan kira-kira itu sesuatu yang universal atau yang partikular sih gitu. Itu, masalah yang juga sering diperdebatkan gitu ya dalam berbicara tentang estetika. Jadi universal tuh dalam artian sesuatu yang indah itu akan dianggap indah dimanapun, kapanpun, oleh siapapun gitu. Itu berarti, keindahan yang universal gitu ya. Eee, tapi kemudian ada pendapat lain yang bilang, ya yang namanya keindahan itu partikular gitu, keindahan itu relatif, yang indah itu relatif gitu ya, nggak universal gitu. Indah buat satu orang belum tentu indah buat orang lain. Indah buat satu masyarakat belum tentu indah buat masyarakat yang lain misalnya gitu. Jadi ternyata, keindahan atau nilai-nilai estetis itu juga bisa bersifat partikular. Nah, yang jadi masalah ini gimana kita memahaminya gitu ya. Jadi, dari sini kita bisa ngelihat bahwa ternyata memang ada hal-hal tertentu terkait dengan keindahan yang sifatnya universal dan ada aspek lainnya yang juga, yang ternyata sifatnya partikular gitu. Beberapa hal yang sifatnya universal itu misalnya adalah golden ratio, fraktal, dan simetri. Ini tiga tiga ciri-ciri dari keindahan yang cenderung universal gitu ya. Hampir semua orang kapanpun di mana saja itu selalu menganggap bahwa sesuatu yang punya golden ratio, punya keseimbangan yang baik gitu ya, punya keseimbangan yang bagus gitu, itu enak dilihat gitu. Atau sesuatu yang terbuat dari fraktal misalnya, fraktal itu kan pola yang diulang terus-menerus gitu ya. Kayak misalnya batik, batik itu juga masuk dalam seni fraktal gitu. Jadi, ada satu bentuk sederhana yang kemudian diulang-ulang-ulang terus, direpetisi sampai, apa, hampir tak terhingga gitu ya, dan akhirnya pengulangan itulah yang jadi pola yang enak dilihat gitu. Itu fraktal, contohnya batik gitu ya. Yang ketiga itu benda-benda yang simetris gitu ya, itu juga biasanya enak dilihat gitu. Jadi, ini tiga tiga hal yang cukup universal. Mau dimanapun, kapanpun, di dalam masyarakat apapun, itu biasanya ada anggapan umum yang lihat bahwa hal-hal yang punya golden ratio atau punya komposisi yang seimbang, itu hal-hal yang indah gitu. Hal-hal yang tercipta dari fraktal gitu ya, itu juga hal yang indah gitu. Dan segala sesuatu yang dia punya simetri itu juga cenderung diterima sebagai hal yang indah gitu. Itu nilai yang cukup universal. Dan contoh contoh yang paling gampangnya dari, nilai-nilai estetis universal ini bisa kita dapati pada pemandangan alam, atau hal-hal yang sifatnya alamiah, kayak bunga misalnya gitu ya. Bunga atau misalnya, apa, landscape gitu, atau langit malam misalnya gitu ya. Atau misalnya kalau kita lihat, eee, brokoli misalnya gitu ya. Itu, hal-hal yang kita dapati dari alam, itu banyak yang memiliki ciri-ciri tadi. Entah dia punya golden ratio, dia punya fraktal, atau dia punya simetri. Dan biasanya pemandangan alam atau hal-hal yang alamiah ini biasanya dianggap indah oleh semua orang dari latar belakang kebudayaan apapun gitu, dan di zaman apapun. Tapi ada aspek-aspek tertentu yang ternyata indah di satu tempat belum tentu indah di tempat lain gitu ya. Ini yang sifatnya partikular. Dan biasanya sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya atau oleh latar belakang kultural dari suatu masyarakat gitu. Jadi, saya akan berikan contoh misalnya ini, di gambar ini, ya sebenarnya gambar ini menggambarkan 3 hal tiga gambar ini menggambarkan satu hal yang sama, yakni menggambarkan matahari gitu ya. Yang pertama, paling kiri itu kita punya foto tentang foto, matahari terbit, sunrise. Kemudian yang di tengah itu adalah, apa,
lambang kerajaan Majapahit yang dikenal sebagai Surya Majapahit, dan yang paling kanan itu lambang kerajaan Demak yang dikenal sebagai Surya Demak gitu. Tiga-tiganya menggambarkan matahari. Tapi kalau kita mau bicara tentang keindahan, mana yang mungkin dianggap sebagai keindahan gitu ya, itu mungkin cuma gambar yang pertama, yakni matahari terbit, itu yang akan dianggap indah oleh semua orang, dimanapun, kapanpun, pada zaman apapun gitu. Jadi siapapun dari zaman kolonial sampai zaman Indonesia merdeka sampai sekarang Indonesia dalam kondisi seperti sekarang gitu ya, siapapun itu akan cenderung menganggap bahwa matahari terbit itu sesuatu yang indah gitu. Jadi ini contohnya pemandangan alam tadi yang biasanya akan dianggap sebagai keindahan yang universal. Tapi untuk Surya Majapahit dan Surya Demak, ini sifatnya akan cenderung partikular. Belum tentu semua orang itu akan menganggap ini sebagai sesuatu yang indah gitu. Mungkin kalau kita lihat baik Surya Majapahit maupun Surya Demak, dua-duanya punya simetri gitu ya. Dan karena dua-duanya punya simetri ya siapapun akan menganggap mereka punya keindahan tertentu gitu. Tapi kalau kita lihat lebih lanjut, selain punya simetri, kedua simbol negara ini ternyata juga memiliki makna simbolik yang berbeda. Surya Majapahit itu selain gambar matahari, dia juga punya arti yang yang lain dari matahari gitu. Jadi pada Surya Majapahit ini terlihat ada gambar matahari di tengah, kemudian di samping-samping sekitarannya itu ternyata eh, ada gambar sosok-sosok dewa-dewa yang berbeda gitu. Jadi di luar lingkaran matahari ini ada 8 sosok dewa yang digambarkan ke 8 penjuru mata arah. Itu pada Surya Majapahit. Dan ini menggambarkan yang di tengah itu biasanya menggambarkan Dewa Siwa gitu ya, sebagai dewa yang tertinggi, dikelilingi oleh 8 dewa yang menjaga 8 mata angin gitu. Buat orang Majapahit, mungkin makna ini makna yang sangat mendalam, makna yang sangat tinggi buat mereka, bahkan mungkin juga bisa dianggap sebagai sesuatu yang sakral gitu ya, karena menggambarkan dewa-dewa mereka itu. Itu buat orang Majapahit yang hidup di zaman Hindu-Buddha waktu itu gitu ya. Ingat Majapahit itu kerajaan Hindu, jadi masyarakatnya pun menjunjung tinggi nilai-nilai Hindu. Sementara pada Surya Demak, kita lihat ini dua masyarakat yang punya latar belakang budaya sama sekali berbeda. Demak itu adalah kerajaan Islam, dan sebagai kerajaan Islam, dia sangat anti terhadap patung-patung gitu, apalagi patung-patung dewa gitu ya. Makanya mungkin buat orang-orang Islam di zaman Demak, Surya Majapahit itu bukan sesuatu yang indah gitu, tapi justru sesuatu yang sangat buruk, sesuatu yang sangat jelek, karena dia menyimbolkan agama lain selain agama Islam gitu ya, menyimbolkan penyembahan terhadap berhala, terhadap dewa-dewa gitu, dalam perspektif agama Islam. Makanya mungkin Surya Majapahit justru sesuatu yang nggak indah, berbeda dengan Surya Demak. Surya Demak ini ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa Demak mengambil mengambil desain mataharinya itu dari Majapahit. Tetapi kemudian desain matahari itu disimplifikasi sedemikian rupa sehingga tidak lagi menggambarkan patung dewa-dewa, tidak lagi ada sosok-sosok dewanya di situ gitu ya. Yang tersisa cuma simbol matahari saja itu. Dan ini lebih cocok dengan masyarakat Demak yang latar belakangnya Islam, di mana penggambaran sosok-sosok makhluk hidup, apalagi dewata itu nggak boleh ada gitu ya. Makanya mungkin buat masyarakat Demak, Surya Demak itu jauh lebih indah, sementara Surya Majapahit itu bukan sesuatu yang indah gitu. Sebaliknya mungkin buat orang Majapahit kalau mereka uh, punya kesempatan untuk membandingkan dua logo matahari ini gitu ya, mungkin mereka akan beranggapan ya tentu saja
Surya Majapahit itu yang lebih lebih punya makna itu, lebih indah gitu. Ini contohnya, bahwa ternyata, di samping hal-hal yang sifatnya universal, ada pula hal-hal yang sifatnya partikular seperti ini ketika ngomongin tentang estetika atau keindahan gitu. Mana yang universal, mana yang partikular ini juga perlu kita perhatikan gitu ya ketika kita membuat suatu karya desain. Jadi nanti teman-teman juga perlu belajar ketika mendesain sesuatu itu untuk memahami konteks budaya, konteks kultural dari audiens yang ingin teman-teman dekati gitu. Kalau misalnya audiensnya, punya latar belakang kultural tertentu gitu ya, perlu dekati dengan desain yang pastinya cocok dengan latar belakang kulturalnya itu. Teman-teman kalau ingin bikin, misalnya apa, poster minuman gitu ya, atau poster parfum misalnya, ingin bikinnya untuk masyarakat Arab Saudi, pasti desainnya akan berbeda dengan desain yang diberikan untuk masyarakat Norwegia misalnya, atau masyarakat Belanda gitu. Jadi kita harus melihat latar belakang kultural dari, audiens kita untuk bisa membuat, penyampaian desain kita itu lebih lebih efektif, lebih baik gitu ya. Bahkan untuk membuat desain kita bisa lebih diterima oleh masyarakat gitu. Jadi kurang lebih, itu poinnya kalau kita bicara tentang universal dan partikular di dalam, estetika desain gitu. Nah, itu kurang lebih beberapa pokok bahasan di dalam, topik estetika desain gitu.